Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, atas hari yang baru, hidup yang baru, tubuh yang sehat dan segar, yang Tuhan telah berikan kepada kami. Semua yang terjadi ini adalah karena berkat dan anugerah-Mu yang tak terhingga bagi kami sebagai umat yang bersandar dan berharap kepadamu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, agar kami senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, agar kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha kudus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penghiburan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, hidup di dalam kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang yang selalu berbuat baik kepada kita, itu satu praktek hidup yang selalu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Namun mengasihi orang yang jahat dengan kita, atau orang yang tidak sehaluan dengan kita, itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Karena Tuhan Yesus juga telah mengatakannya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-46, Tuhan Yesus berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Namun jangan menjadikan kesulitan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apabila kita tidak dapat mengasihi dan mengampuni sesama yang ada di hadapan kita, maka kita juga dikatakan sebagai seorang pendusta. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana orang yang dikatakan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita melihat yang pertama, ia berbuat baik kepada siapa saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang dunia memilih-milih orang kepada siapa ia akan baik. Tetapi sebagai umat yang hidup di dalam kasih Tuhan, tidak ada batas kasih. Karena kasih yang daripada Tuhan tidak pernah memandang rupa dan kedudukan, kaya atau miskin. Kasih dari Tuhan adalah kasih yang memberi penghiburan dan kekuatan. Lalu yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, ia menerima orang itu apa adanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat merubahkan rupa dan pembawaan seseorang. Namun yang dapat kita rubah adalah pemahaman kita tentang seseorang yang ada di hadapan kita. Biarlah melalui perubahan yang ada pada diri kita, orang lain juga dapat diubah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu penerimaan seseorang seperti mana adanya, bukan dalam kompromi apa yang telah dilakukan, tetapi Tuhan Yesus mau supaya dia hidup di dalam kasih Allah, di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menggambarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menerima perempuan ini apa adanya, agar ia dapat berubah dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan, agar ia hidup di dalam kasih dan pengampunan Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, menerima seseorang bagaimana adanya di dalam kasih Tuhan, itu adalah mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana orang yang sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, ia memiliki perkataan yang penuh dengan kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, pasti ia memiliki perkataan yang penuh dengan kasih. Karena sebuah perkataan itu mempunyai kuasa. Kuasa untuk memberkati dan juga kuasa untuk meruntuhkan. Namun firman Tuhan mengajar kita agar kita memiliki perkataan yang selalu membangun dan memberkati sesama yang beriman. Oleh itu marilah kita merenungkan perkataan seperti apakah yang keluar dari mulut kita selama ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan bukan sesuatu yang mudah kita lakukan jikalau hidup ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jikalau hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang sulit bagi kita untuk melakukan yang terbaik kepada sesama di dalam kasih Tuhan. Karena kasih adalah dasar segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya.
Rasul Paulus berkata, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih yang daripada Allah itu adalah kasih yang sempurna, membawa kita makin hari makin bercahaya di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa membentuk hati dan pikiran kami, seperti mana Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini ya Bapa. Tuhan, pulihkan kami agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu, seperti mana Engkau telah mengasihi dan menerima kami, seperti mana adanya kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di setiap pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau memberi kepada kami kekuatan, ketekunan, serta kemampuan, hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, urapan yang sempurna di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan setiap pelayanan yang ada, seperti mana Tuhan telah menempatkan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak ketebusan-Mu yang begitu setia, menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu dimanapun berada, agar mereka senantiasa dipelihara dan dipagari oleh Tuhan, serta segala pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada, baik secara pribadi, baik secara keluarga, bahkan juga secara gereja. Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka. Yang masih terikat dengan kuasa roh-roh tenung atau roh-roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret kami berdoa, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa mendengar dan menjawab seruan doa kami. Kami percaya pada saat ini, Engkau adalah Tuhan yang tetap, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang melayani, serta memberkati kami. Apa yang kami pinta dan kami doakan kepadamu pada hari ini, Tuhan Engkau menjawab semuanya dengan kasih dan kuasa-Mu, karena kami minta semuanya dengan iman, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.